Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok prakarya ingin membuat produk elektronika praktis. Beranggotakan Andika Juliansyah sebagai pengumpul material, Muhammad Alian Resta sebagai editor dan pembuat produk, Ryan Ahmadullah sebagai pembuat laporan dan analisis SWOT. Latar belakang. Banyaknya benda-benda di sekeliling lingkungan kita yang tidak terpakai tapi masih bisa kita sulap menjadi barang yang bagus dan memiliki nilai jual jika kita mengolahnya dengan kreatif. Analisis SWOT. Strengths atau kekuatan, yaitu bahan dan desain kapal mainan dibuat untuk mencegah masuknya air ke dalam mesin kapal mainan dan memudahkan untuk mengganti baterai sebagai sumber daya. Menggunakan sumber tenaga baterai yang tentunya mudah untuk didapatkan. Weaknesses atau kelemahan, yaitu menggunakan dinamo mainan sehingga kecepatan kapal mainan tidak sebegitu cepat. Opportunities atau peluang. Peluang untuk bisnis kapal mainan ini sangat kecil karena produk ini sebagian besar menggunakan material-material bekas dan waktu pembuatannya yang memakan waktu yang cukup lama. Threats atau ancaman. Ancaman untuk produk ini adalah banyaknya produk serupa yang menggunakan alat dan material canggih, sedangkan produk ini hanya menggunakan alat dan material biasa sehingga terjadinya kalah saing antar produk kami dengan yang lain. Proses pembuatan produk dimulai dari alat dan bahan-bahannya. Pertama, potong gabus menjadi 4 bagian yang berbeda. Maaf karena saya lupa ukurannya, jadi untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaikan sesuai keinginan kalian. Nanti gabus ini bakalan kita tumpuk seperti ini. Setelah itu, lem semua bagian gabus di tepinya saja supaya tidak bergoyang saat proses pengeleman. Tancapkan tusuk gigi. Setelah lem kering, garislah gabus menggunakan pena sebagai pembatas untuk membantu saat proses penggalian dalam kapal. Setelah digaris, bentuklah bagian ujung kapal. Potong secara rapi supaya simetris. Jiplaklah bagian kanan yang sudah dipotong untuk memotong bagian kiri. Setelah dipotong seperti ini, rapikan bagian ujungnya. Untuk bagian perapihan ujung kapal, desain rumah kapal saya serahkan kepada ayahanda saya karena dia paling tahu soal kapal mengapal ini. Bagian rumah kapal didesain supaya tidak kemasukan air dari atas. Setelah rumahan kapal yang sudah didesain, modifikasi dan rapikan bagian-bagian rumah kapal supaya tidak terlihat kaku.
Setelah bagian kapal sudah dirapikan, lem bagian-bagian rumah kapal menggunakan lem tembak. Beginilah desain dari rumahan samping dan depan kapalnya. Untuk bagian belakang dan atapnya nanti saja. Setelah ini, lakukan proses penggalian bagian dalam kapal. Setelah dilobangi, bagian styrofoam yang paling bawah dicabut untuk dipasangkan pemberat berupa besi. Untuk mengetes seimbang atau tidaknya, kita tanamkan besi, lalu kita tusukkan dan tusuk gigi, lalu kita tes. Setelah dikiranya sudah seimbang, langsung lem permanen saja bagian pemberat kapal. Jika lubang untuk memasukkan pemberat belum cukup besar, bisa dikikis menggunakan ujung lem tembak yang panas itu. Sambil melekatkan bagian pemberat, jangan lupa lem bagian-bagian yang bolong atau bocor. Setelah itu, buatlah jalur bolongan menggunakan obeng. Untuk bagian ini kalian harus hati-hati karena ini akan mempengaruhi lurus atau tidaknya jalan dari kapal. Setelah dilobangi menggunakan obeng, masukkan pipet pelan-pelan, usahakan lurus. Selanjutnya, masukkan bagian dalam pulpen ke dalam pipet. Untuk dinamonya sudah dipasangkan kabel panjang, supaya tidak susah lagi untuk merakit bagian mesinnya. Rangkai bagian dalam kapal untuk mesinnya, lalu ganjal bagian dinamo menggunakan potongan gabus kecil, agar tidak bergoyang. Baik, bisa dilihat inilah rangkaian bagian dalam kapal. Sudah dipasangkan saklar, tempat baterai, dan tembok belakang. Setelah ini adalah bagian yang paling sulit, yaitu membuat baling-baling kapal. Yang pertama, bentuklah seng potong menjadi bulat sempurna. Buatlah bolongan di bagian tengah, lalu potong 3. Setelah itu bengkokkan. Kita lihat, jika dinamonya berputar ke kanan, kita buat sengnya menjadi seperti ini, supaya air masuk, lalu keluar, masuk lagi, lalu keluar. Setelah baling-baling jadi, langsung saja sangkutkan ke belakang isi dalam pulpen. Setelah itu, tambahkan lem besi supaya tidak goyang. Oke, baling-balingnya sudah kering dan seperti inilah jadinya. Selanjutnya kita akan pasang kemudi dari seng.
buatlah seng seperti persegi panjang, lalu bengkokkan. Setelah itu gabungkan dengan lidi yang panjang. Titik bagian lidi yang sudah ditentukan, lalu lem menggunakan lem tembak. Nah, sudah jadi kapal mainan dari gabusnya. Setelah itu ke bagian finishing, yaitu kita warnai dengan cat, terserah cat apa, asal jangan cat air supaya tidak pudar. Jangan lupa buatkan pajangannya. Oke, sudah jadi karya kita, kapal mainan dari gabus. Setelah ini kita akan coba berhasil jalan atau tidak. Untuk baling-baling aman, langsung saja kita tes ke tahap selanjutnya. Dan ya, kapal mainan berhasil dijalankan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.